Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Alivia Anggerta. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Termodinamika Teknik Kimia, sebagai bagian dari penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat desain pembelajaran mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia, kemudian dilanjutkan dengan video implementasi pembelajaran di dalam kelas. Mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Diploma 3 Teknik Kimia yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 17 minggu dalam satu semester yang terdiri atas 15 minggu kegiatan pembelajaran, 1 minggu ujian tengah semester, dan 1 minggu ujian akhir semester. Perkuliahan mata kuliah ini dilaksanakan 1 kali pertemuan setiap minggunya dengan durasi 3 jam pelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang memiliki peran penting dalam membangun pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar, hubungan antara panas, kerja, energi, temperatur, tekanan, dan sifat-sifat fluida pada berbagai sistem untuk menyelesaikan neraca massa ataupun neraca energi pada suatu proses. Selain itu, penguasaan mata kuliah ini menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah lanjutan, seperti perpindahan panas, operasi teknik kimia, maupun perancangan proses, serta menjadi dasar dalam menganalisis berbagai fenomena yang terjadi pada proses industri kimia. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Teknik Kimia yang akan dicapai setelah memperoleh perkuliahan ini adalah: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dasar, matematika, sains, dan prinsip-prinsip teknik kimia untuk melakukan perhitungan neraca massa dan neraca energi pada proses teknik kimia. Kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi parameter operasional suatu proses serta menerapkan metode analisis yang tepat untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan teknik kimia. Untuk mendukung capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah utama, yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar termodinamika, menerapkan hukum pertama termodinamika, serta menggunakan data properti volumetrik fluida murni untuk melakukan perhitungan neraca massa dan neraca energi pada sistem yang sederhana. Kompetensi kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi parameter operasional serta menerapkan prinsip kesetimbangan uap cair untuk melakukan perhitungan flash pada proses teknik kimia yang bersifat well-defined. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi pembelajaran disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat kompleksitasnya, mulai dari konsep dasar, hukum pertama termodinamika, properti volumetrik fluida murni, kesetimbangan uap cair, berdasarkan hukum Raoult, hingga perhitungan flash sebagai dasar proses pemisahan campuran. Dan pada akhir perkuliahan, mahasiswa diberikan studi kasus untuk mengintegrasikan seluruh konsep tersebut yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui ceramah aktif, diskusi kelas, latihan penyelesaian soal, pembelajaran kooperatif, dan juga studi kasus. Untuk mendukung pembelajaran ini, mahasiswa juga memperoleh latihan berbasis Microsoft Excel dengan sistem auto scoring, sehingga dapat belajar mandiri di luar kelas. Selain itu, saya memanfaatkan media evaluasi interaktif berbasis game sebagai evaluasi formatif untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar mahasiswa. Sebelum perkuliahan dimulai, saya menyiapkan RPS, kontrak kuliah, bahan ajar, latihan berbasis Microsoft Excel, serta media evaluatif interaktif yang didistribusikan secara daring melalui ketua kelas sebagai bekal mahasiswa sebelum mengikuti pembelajaran. Evaluasi sendiri dilakukan melalui keaktifan mahasiswa, tugas, latihan soal, kuis, UTS, dan juga UAS dengan memperhatikan kemampuan analisis, komunikasi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Sebagai dosen, pengampu mata kuliah termodinamika teknik kimia,
Saya meyakini bahwa pembelajaran tidak hanya bertujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan, tetapi juga memahami konsep serta mampu mengaitkannya dengan permasalahan nyata di dunia industri. Oleh karena itu, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa melalui berbagai strategi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat belajar secara lebih efektif, mandiri, dan juga menyenangkan. Sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya memperoleh capaian akademik yang baik saja, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknik kimia sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah termodinamika teknik kimia. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu implementasi proses pembelajaran di kelas pada materi kesetimbangan uap cair berdasarkan hukum Raoult sebagai salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-9 ya di mata kuliah termodinamika teknik kimia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas chapter baru yaitu kesetimbangan uap cair ya. Dimana kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana karakteristik suatu fluida murni ya, baik itu berupa cairan maupun gas ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai karakteristik suatu fluida tadi ketika berada dalam suatu campuran ya. Di mana karakteristik tadi itu bisa kita lihat dari topik yang akan kita pelajari hari ini yaitu kesetimbangan uap cair. Nah, adapun capaian pembelajaran yang nantinya akan kalian bisa capai ya ketika kalian sudah menguasai materi pada pertemuan kali ini, nantinya kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi ya parameter operasional dan juga menerapkan prinsip kesetimbangan uap cair untuk melakukan perhitungan flash pada proses teknik kimia yang well defined ya. Nah, untuk bisa mencapai capaian mata kuliah ini, nah, kalian perlu untuk bisa menjelaskan konsep kesetimbangan uap cair dan juga bisa membuat kurva kesetimbangannya ya untuk suatu campuran dengan menggunakan hukum Raoult gitu ya. Baik, jadi sebelum kita membahas lebih detail lagi, berikut ini adalah referensi yang bisa kalian jadikan rujukan. Yang pertama ada buku Introduction to Chemical Engineering dari Smith Vanes, kalian bisa gunakan edisi ke-8, dan juga buku The Properties of Gases and Liquids ya, karangan dari Pauling di edisi ke-5. Oke, baik, sebelum kita bahas lebih detail lagi mengenai apa itu kesetimbangan uap cair, ya, saya di sini pengen memberikan suatu gambaran yang mungkin bisa merepresentasikan apa sih itu kesetimbangan uap cair. Nah, kalau kalian lihat ada dua gambar di sini ya, kita mulai dari gambar yang pertama yang kita temui sehari-hari di sebelah kiri ini ya. Ada yang bisa bantu saya untuk mendefinisikan kira-kira ini gambar apa ya yang di gambar pertama ini? Ada yang mau jawab kira-kira? Boleh salah satu? Ya boleh, Iqbal silakan. Yang saya amati dari kampus tersebut yaitu kegiatan kita sehari-hari. Contohnya itu dapat kita lihat bahwa kita itu sering kan kalau mau seperti masak mie atau goreng itu kan kita menggunakan air dan biasanya kita tutup biar cepat panas. Baik, jadi ini adalah proses pemanasan air ya. Sekarang hubungannya apa sih ini dengan konsep kesetimbangan? Nah, dari sini kita belajar ya, sebenarnya tidak kita secara tidak langsung dalam kegiatan sehari-hari kita selalu beriringan dengan konsep kesetimbangan ya. Contohnya di pemanasan air ini tadi ya. Kalau kita panaskan air itu lama-kelamaan nanti akan berubah fase ya menjadi uap. Nah, uapnya ini akan naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas, kemudian biasanya panci ini kan kita tutup ya ketika kita panaskan. Lama-kelamaan ketika dia semakin banyak uapnya, akhirnya uapnya ini tidak bisa keluar ya dari pancinya. Maka dia akan menabrak dinding-dinding dari tutup pancinya. Sehingga ketika dia menabrak dari dinding-dinding pancinya, dia akan mengalami perubahan energi sehingga terjadi perubahan fase. Ya, disinilah dia akan berubah lagi. Yang tadinya berupa gas, nah dia berubah lagi menjadi cairan gitu ya. Nah,
hubungannya dengan konsep kesetimbangan ini bagaimana ya? Jadi ketika tadi cairan berubah menjadi uap dan juga ada uap yang juga berubah menjadi cairan, ketika lajunya ini sama, nah inilah yang dinamakan dengan konsep kesetimbangan. Nah, nantilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang hubungannya dengan proses yang ada di industri. Ya, kalau kalian lihat di sebelah kanan ini gambar apa teman-teman? Proses distilasi ya. Kalau mungkin saya tanya nih, proses distilasi kalau yang menurut kalian sudah pelajari itu proses apa teman-teman? Apa? Oke, proses pemisahan berdasarkan titik didih. Oke, sekarang kalau saya misalkan punya case ya, kita punya suatu campuran tadi etanol sama air. Kemudian kita masukkan ke kolom distilasi, kita ingin pisahkan. Kira-kira saya harus setting suhu operasinya berapa ya, teman-teman? Berapa? Oke, di titik didih etanolnya ya. Kalau sekarang mungkin saya punya case lain ya. Tadi etanol misalkan titik didihnya 78 derajat Celcius ya. Dan air titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian kita campur dan kita ingin pisahkan di suhu 85 derajat Celcius. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah gini. Kalau suhunya kita rubah 85 derajat Celcius, yang menguap duluan, apakah tetap etanol atau air? Etanol. Ada yang jawab air nggak? Kira-kira? Oke, untuk bisa menjawab ini, saya punya analogi ya buat kalian semua. Misalkan dalam satu kelas ini, ada anak rajin sama anak yang pemalas. Gitu ya. Kebetulan anak yang rajin itu hobinya suka ke perpustakaan. Anak pemalas, hobinya suka jalan-jalan, gak suka belajar lah pokoknya. Ya. Nah, namanya kita temenan dalam satu kelas, pasti ada anak rajin yang berteman dengan yang anak pemalas. Ya. Kalau misalkan anak yang rajin berteman sama anak pemalas, lama-kelamaan bisa jadi, misalkan yang rajin mengajak yang pemalas nih, ayo kita ke perpustakaan. Mau ikut nggak nih yang pemalas? Mau nggak? Bisa jadi ya, bisa jadi nggak ya. Nah, bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Bisa jadi yang tadinya rajin, bisa jadi pemalas. Yang pemalas juga bisa jadi rajin. Jadi bisa jadi yang pemalas tadi malah suka pergi ke perpustakaan. Dia berubah sifatnya. Karena adanya apa itu kira-kira? Teman-teman. Adanya adanya interaksi ya. Sama dengan etanol sama air ini. Ya. Ketika kita panaskan di suhu 85 derajat Celcius, mungkin di fase uap ada juga air yang ikut menguap. Padahal seharusnya kan air belum menguap ya, karena kan titik didihnya 100 derajat Celcius ya. Bisa jadi di fase cairnya juga ya, ada etanol yang belum menguap. Ya. Jadi baik di fase uap maupun fase cair ada dua-duanya. Nah, tinggal komposisinya berapa. Nah, inilah yang akan kita pelajari di kesetimbangan uap cair. Ya. Jadi untuk kita dapat hasil dari proses distilasi kalau di industri ya sesuai spek yang kita inginkan, kita harus punya yang namanya kurva kesetimbangan. Karena biar kita tahu kalau kondisi operasinya kita setting sekian, berarti komposisinya berapa, etanolnya berapa, airnya berapa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti data itu kita bisa dapatkan dari mana? Sebenarnya kalian sudah melakukan secara tidak langsung ketika melakukan praktikum termodinamika. Kalau kalian ingat di praktikum termodinamika, itu kalian juga melakukan eksperimen untuk mendapatkan data kesetimbangan uap cair. Ya. Nah, dari situ nanti kalian akan mendapatkan kurva kesetimbangan uap cair. Nah, kurva kesetimbangan uap cair itu dibagi jadi dua. Ada yang isotermal dan ada yang isobarik, gitu ya. Nah, bedanya apa sih yang isotermal dengan isobarik? Nah, kita lihat dari bagian-bagian kurvanya dulu aja ya. Jadi yang paling penting di kurva kesetimbangan itu harus ada judulnya dulu atau caption dari gambarnya. Karena tanpa kita punya judul ya, kita tidak tahu ini gambar menggambarkan karakteristiknya campuran yang mana. Karena saya bilang tadi kita akan belajar hari ini karakteristik suatu campuran gitu ya. Nah, dari kurva kesetimbangan uap cair ini kita akan membahas karakteristiknya bagaimana. Jadi setiap campuran itu akan beda-beda bentuknya ya. Nah, ini saya ambil contohnya untuk yang benzen toluen. Nah, kurva kesetimbangan uap cairnya kurang lebih seperti ini. Ini yang isotermal sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang isobari. Bedanya di mana? Karena kalau isotermal itu diukur
pada suhu yang konstan, sehingga yang bervariasi adalah tekanan. Ya, jadi di sumbu Y-nya adalah tekanan, sedangkan untuk yang isobarik karena dia diukur pada tekanan yang konstan, maka yang bervariasi di sini adalah suhunya, gitu ya. Sehingga di sumbu Y-nya suhu, sedangkan baik isotermal ataupun isobarik, sumbu X-nya adalah komponennya, ya, fraksi dari komponennya baik itu di fase uap maupun fase cair. Kemudian yang paling penting di kurva kesetimbangan uap cair ini kita harus tahu bubble line sama Joule line-nya. Jadi setiap kurva baik isotermal ataupun isobarik itu punya bubble line atau Joule line-nya, ya. Dimana kalau isotermal bubble line-nya ada di atas, ya, sedangkan Joule line-nya ada di bagian bawah, gitu ya. Nah, daerah di bawah Joule line di sini dia fasenya adalah gas, sedangkan di atas bubble line adalah liquid. Sedangkan untuk yang isobarik nanti kebalikannya, gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan ini kita perlu melakukan eksperimen yang saya bilang tadi ya. Nah, setelah kita dapatkan data eksperimennya, kita harus korelasikan ya. Kita korelasikan dengan persamaan. Nah, ini yang kita gunakan di persamaan di kesetimbangan uap cair ya, yaitu hukum Raoults ya. Di mana persamaan umumnya adalah YIP sama dengan XI kalikan PI1 ya. Di mana Y ini dia menggambarkan fraksi dari fase uapnya ya. Sedangkan X-nya itu menggambarkan fraksi dari fase cairnya. Sedangkan huruf I kecilnya ini menggambarkan komponen keberapa gitu ya. Dan P-nya ini adalah tekanan. Sedangkan PI1-nya itu berarti adalah tekanan uap jenuh komponennya. Gitu. Nah, asumsi yang digunakan pada hukum Raoults ini adalah fase uapnya dianggap gas ideal dan fase cairnya itu kita anggap campurannya ideal. Gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan beberapa variabel di sini untuk Y dan X ini mungkin kita bisa dapatkan saat eksperimen, ya. Dan P kita bisa hitung, sedangkan PI1 kita bisa hitung menggunakan persamaan Antoine. Nah, di sini kita berikan salah satu contoh dari persamaan Antoine. Jadi persamaan Antoine itu tidak harus saklek persamaannya ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan referensi yang kita pakai. Jadi kita tidak boleh menggunakan persamaan Antoine misalkan di buku Smith-Van Ness, tetapi kita konstantanya kita pakai di buku Pauling. Nah, itu nanti tidak akan sesuai hasilnya. Jadi kita harus pastikan baik itu persamaannya, konstanta Antoine-nya yang ABC ini ya, ataupun satuannya itu harus sesuai dengan sumber referensi yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, secara umum perhitungan untuk kesetimbangan uap cair ya untuk mendapatkan bubble line dan Joule line tadi, kita kan harus menghitung poin-poinnya ya. Kalau di grafik itu kan kita gambarnya dari beberapa poin sehingga membentuk line gitu ya, namanya bubble line ataupun Joule line. Nah, di sini kita bisa gunakan bubble pressure, Joule pressure, atau bubble temperature, ataupun Joule temperature. Jadi ada 4 persamaan umum yang mungkin bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk bubble point, untuk menghitung tekanan totalnya, kita bisa gunakan persamaan ini, yaitu tekanan total itu sama dengan sigma XI dikalikan PI1 ya. Jadi total dari fraksi komponen dari fase cair dikalikan dengan tekanan uap jenuh tiap komponennya. Gitu. Sedangkan untuk yang Joule point itu 1 per sigma YI per PI1. Nah, untuk kali ini karena keterbatasan waktu yang kita lakukan hari ini, kita akan coba hitung untuk yang bubble P. Ya, kita akan coba yang bubble P. Nah, silakan teman-teman bisa buka Excel yang sudah saya berikan kemarin ya. Semuanya sudah membuka Excel yang sudah saya berikan kemarin ya. Nah, di sini kita coba di soal yang nomor 2 ya teman-teman. Di yang nomor 2 ini kita punya case ya. Pada suatu eksperimen kesetimbangan uap cair untuk sistem etanol dan juga gliserol ya. Nah, di sini ada keterangannya ya, sistemnya adalah etanol dengan gliserol ya. Dimana etanol itu kita beri tanda 1 dan gliserol 2. Kemudian di sini suhu operasinya dijaga pada 363,15 Kelvin. Ya. Kemudian di sini ada diketahui lagi bahwa fraksi mol etanol dalam fase cair itu sebesar 0,3 ya. Kemudian kita hitung yang gliserol ya, sama dengan ln P1 berarti eksponen ya. A min B per
T plus C ya. Oke, kita tutup kurung. Nah, oke. Skor sudah berubah lagi. Nah, kemudian X etanolnya tadi sudah diketahui ya, teman-teman. 0,3 ya. Nah, kita masukkan 0,3. Kemudian X gliserolnya berarti sama dengan 1 dikurangi 0,3 ya. Dan 0,7. Nah, skor juga sudah berubah lagi. Kemudian tekanannya kita pakai bubble point ya. Jadi sigma XI kalikan PI1 ya. Berarti nanti X-nya gliserol ya, buka kurung, X-nya etanol dikalikan dengan P1-nya etanol ya. Ditambah buka kurung lagi X-nya gliserol dikalikan P-nya gliserol gitu ya. Oke. Sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal hitung Y-nya ya. Tekanannya udah dapat, kita hitung Y-nya. Y-nya kita pakai persamaan hukum Raoult-nya tadi ya. Berarti sama dengan X-nya etanol ya. Karena ini Y-nya etanol. X-nya etanol dikalikan P1-nya etanol ya. Dibagi dengan P total yang sudah dihitung tadi. Dapat, sekarang tinggal kita hitung Y gliserolnya sama dengan 1 dikurangi Y etanol. Oke. Nah, sudah dapat, nilainya sudah ganti jadi 30 ya. Sudah berhasil semua, teman-teman? Sudah ya. Sangat mudah ya. Jadi nanti karena keterbatasan waktu, silakan nanti dicoba. Sebenarnya di sini ada berbagai macam soal untuk bubble P dan juga yang lainnya. Kalian bisa gunakan secara mandiri di rumah sebagai teman belajar kalian, dan kalian juga bisa mengevaluasi kemampuan kalian sampai di mana. Dan kalau misalkan masih belum bisa, kalian bisa ulang-ulangi lagi sampai didapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa hari ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya saya punya evaluasi yang nantinya bisa kalian coba kerjakan ya. Waktunya 5 menit aja. Mohon santai saja, ini bukan bagian dari penilaian kita, ini bagian dari evaluasi pembelajaran bagi saya sendiri ya. Jadi saya bisa melihat apakah di pertemuan selanjutnya saya perlu menjelaskan lagi atau tidak terkait apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Silakan bisa dimulai kerjakan dari sekarang. Oke, baik, sudah 5 menit, bisa saya akhiri ya. Kita tentukan pemenangnya dari sekarang. 3, 2, 1. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke, bagi nama-nama yang jadi pemenangnya juara 1, 2, 3, silakan bisa maju ke depan kelas untuk mendapatkan hadiah dari saya ya. Silakan, ini ada hadiah dari saya. Bentar, semoga yang lainnya jangan berkecil hati ya, kita masih ada game-game yang lain lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi jangan lupa selalu belajar ya, biar nanti bisa dapat hadiah juga di game selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah dapat hadiah, bisa balik lagi. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin kita bisa sedikit recap summary apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini ya teman-teman. Yang pertama adalah tadi kita udah tahu konsepnya kesetimbangan uap cair itu bisa terjadi ketika laju penguapan sama dengan laju pengembunan ya. Kemudian kita juga tahu kurva kesetimbangan uap cair ya, tadi ada berapa jenis? Ada 2 ya, isotermal sama isobarik ya. Kemudian data kesetimbangan uap cair tadi bisa didapatkan dari hasil eksperimen ya, dan dikorelasikan menggunakan persamaan hukum Raoult. Ada berapa macam tadi persamaan perhitungan umum yang biasanya digunakan untuk menghitung kesetimbangan uap cair?
Ada 4 ya. Ada bubble tea yang sudah kita coba tadi ya. Kemudian ada bubble tea ya, ada jupi dan ada jupi. Nah, untuk perhitungan yang lainnya nanti akan kita coba di pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada ya, bisa dipahami semuanya. Oke, baik, karena waktu juga sudah menunjukkan sudah usai ya. Kemudian saya juga sudah menjelaskan mengenai sedikit konsep kesetimbangan uap cair hari ini kepada kalian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa dimengerti ya dan dipahami, dan kalian juga bisa menggunakan ya tadi latihan soal di Excel yang sudah saya kasih ya sebagai tugas di rumah untuk kita pelajari di minggu-minggu yang selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Semoga kita selalu senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa yang kita kerjakan juga bisa bermanfaat nantinya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian implementasi proses pembelajaran mata kuliah termodinamika teknik kimia yang saya ampu di program studi Diploma 3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Video ini saya sampaikan sebagai bagian dari penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah termodinamika teknik kimia, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.